semua. Semoga adik-adik yang di rumah sehat-sehat selalu ya. Ya adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kakak pengasuh mau mengajak kita sekalian, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Berdoa mulai. Ya Tuhan Yesus, sobat kami anak-anak, di saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu berilah Roh Kudus kepada kami dan roh hikmat kepada kami Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami, dan terlebih khusus kami dapat melakukan apa kata firman-Mu ini dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Ya adik-adik yang ada di rumah, di saat ini firman Tuhan yang akan kita dengarkan terambil dari kitab Perjanjian Baru ya adik-adik, yaitu kitab Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Lukas 16 ayat 19 sampai 31 yang berbunyi, orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus, ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka yang mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Ya adik-adik, demikianlah pembacaan firman Tuhan kita di saat ini. Shalom adik-adik. Sekarang kami akan bercerita tentang Lazarus dan seorang yang kaya raya. Jadi pada suatu hari ada seorang lelaki yang bernama Lazarus. Lazarus ini dia sangat miskin adik-adik. Kalau bicara miskin berarti dia sudah dapat makan, dia sudah minum. Nah adik-adik tahu, kalau dia susah dapat makan, dia menjadi sakit adik-adik. Nah, pada suatu hari lagi, di siang hari yang begitu panas, Lazarus ini dia berjalan pergi mencari makanan. Nah, dia berjalan, tapi sampai di tengah jalan,
dia lelah adik-adik. Akhirnya dia duduk di tengah jalan. Nah, sambil duduk-duduk, dia bilang pada diri sendiri begini. Aduh, kalau beta dan sehat begini, pasti beta yang susah-susah pas cari makan. Pasti beta sepi cari kerja, tapi terus dapat makan enak-enak. Kalau beta duduk di sini diam-diam juga, nanti beta bisa mati gara-gara tahan lapar. Adik-adik tahu, Lazarus belum begitu kuat diri sendiri, langsung dia berjalan cari makan lain. Dia berjalan, pas sampai tinggal jalan berarti dia dapat ingat. Oh iya, beta ingat. Bisa berjalan kan ada orang kaya satu ke rumah. Jadi tapi ke sana saja sampai dia lihat beta. Dia langsung kasih makanan para beta. Lazarus bilang begitu adik-adik. Adik-adik tahu, pas sampai di orang kaya raya itu ke rumah tuh, Lazarus beda dari depan pintu. Orang kaya raya itu pemakanan paling habis-habis banyak ya adik-adik. Paling banyak sekali. Tapi adik-adik tahu apa yang terjadi? Orang kaya itu sih pasti dia Lazarus. Lazarus cuma bisa lihat saya dari luar, sedangkan orang kaya raya itu senang-senang dan dia tamang-tamang di dalam. Adik-adik tahu akhirnya Lazarus ya susah tahu bikin apa lagi. Dia cuma duduk di depan pintu saja. Lalu anjing-anjing datang lihat dia adik-adik. Nah adik-adik sebelum kakak Vivi lanjut, kakak Vivi mau tanya dong. Menurut adik-adik orang kaya raya itu harus bikin apa Pak Lazarus ya? Nah yang kedua, kira-kira kalau adik-adik dong kayak Lazarus, adik-adik dong rasa bagaimana? Yang ketiga, kalau misalnya adik-adik dong ada di posisi orang kaya itu, adik-adik dong mau bikin apa para orang-orang miskin kayak Lazarus? Oke, kakak Vivi lanjut ceritanya ya. Nah, adik-adik tahu setelah Lazarus dan orang kaya raya itu ke rumah, Lazarus dia meninggal adik-adik. Dia meninggal, tapi ada kabar senangnya adik-adik. Dia meninggal, dia masuk surga. Itu sama-sama dengan Tuhan Yesus, maka sama-sama dengan Tuhan Yesus adik-adik. Nah, selama begini, orang kaya raya yang tadi tuh dia juga meninggal ya adik-adik. Dia meninggal, tapi ada bedanya adik-adik. Orang kaya raya itu masuk neraka karena dulu waktu dia hidup dia sih terlalu senang, dia sih pasti dong orang lain, dia sih tolong Lazarus, dia cuma pikir dia senang sendiri saja. Adik-adik tuh makanya Tuhan Yesus hukum dia lalu taruh dia di neraka adik-adik. Nah adik-adik, pesan yang katong dapat di cerita hari ini adalah mengajar adik-adik dong, katong semua supaya kalau misalnya katong pertama ada yang minta tolong, katong pertama ada yang minta bantuan, adik-adik dong harus tolong, adik-adik dong harus bantu. Dan adik-adik juga harus bisa mengasihi, mencintai, menyayangi adik-adik dong sesama, orang tua bahkan siapa saja. Karena kalau adik-adik dong bisa mengasihi, maka Tuhan Yesus akan jauh lebih mengasihi adik-adik lagi. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah adik-adik cerita kita tentang Lazarus dan orang kaya. Saat ini kakak pengasuh akan memberikan tugas untuk adik-adik semua tentang kalimat bijak yang harus dihafal. Nah, kalimat bijaknya apa? Ini dia. Berbuat baiklah kepada semua orang. Berbuat baiklah kepada semua orang. Dan Tuhan harap semuanya hafal ya. Bisa bantu Papa dan Mama untuk mengajari adik-adik menghafal ayat hafalan ini. Selamat menghafal. Saat ini kita angkat pujian lagu Aku Anak Terang. Mau berdusta, aku anak terang, taat yang Tuhan perintah.
Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah boleh selesai dengan sekolah minggu kami di hari ini. Kami tetap mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, dan kami mohon berkat daripada Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, kasih Allah yang Bapa, dalam persekutuan Roh Allah yang Kudus menyertai kami semua anak-anak Tuhan di jemaat kami ini, jemaat GPM Paso Anugerah. Hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom.